pengganti Pirlo, Juventus pertimbangan Gattuso. Juventus dilaporkan sudah mempersiapkan calon pengganti Andrea Pirlo. Si nyonya tua dikabarkan mempertimbangkan Gennaro Gattuso sebagai pelatih mereka di musim depan. Pirlo dipercaya menjadi juru taktik Juventus pada awal musim ini. Dia menggantikan Maurizio Sarri yang dipecat manajemen Bianconeri. Namun musim perdana Pirlo di Juventus berjalan sangat buruk. Bianconeri tersingkir di babak 16 besar Liga Champions dan gagal mempertahankan gelar Serie A yang sudah direngkuh selama 9 musim. Bianconeri saat ini sedang mempersiapkan final Coppa Italia melawan Atalanta. Namun Pirlo kabarnya bakal diganti pada akhir musim. Juventus diklaim sudah memiliki daftar nama calon pelatih anyar untuk memperbaiki keadaan. Tuttosport melaporkan kalau Bianconeri menyiapkan Gattuso sebagai pengganti Pirlo. Gattuso saat ini tengah menukangi Napoli. Dia berhasil membantu Partenopei duduk di urutan keempat klasemen Serie A musim ini. Namun, mantan gelandang AC Milan tersebut sepertinya akan meninggalkan Napoli pada akhir musim. Pasalnya, hubungan Gattuso dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis sudah tidak harmonis lagi. Selain itu, kontrak Gattuso bersama Napoli akan habis pada 30 Juni 2021. Setelah itu, Gattuso bebas menandatangani kontrak dengan klub lain. Selain Gattuso, Juventus juga diberitakan punya beberapa kandidat lain. Di antaranya adalah Massimiliano Allegri dan Zinedine Zidane. Namun, Gattuso lebih dari sekedar ide menurut laporan tersebut. Zinedine Zidane tangani Juventus, Cristiano Ronaldo bertahan. Zinedine Zidane digadang-gadang menjadi pelatih Juventus musim depan. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Juventus merupakan salah satu opsi yang dipilih Zinedine Zidane sebagai pelabuhan selanjutnya musim depan. Menurut laporan massa, Zinedine Zidane sudah mengucapkan salam perpisahan kepada pemain Real Madrid, namun dibantah Zidane. Meski begitu, jurnalis Italia Fabrizio Romano mengatakan Zinedine Zidane sudah pasti meninggalkan Real Madrid akhir musim ini. Masih menurut Fabrizio Romano, Presiden Real Madrid Florentino Perez bahkan sudah bertemu dengan calon suksesor Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, media minggu lalu. Pelatih 53 tahun itu kabarnya setuju menangani Real Madrid. Jika benar Zinedine Zidane menangani Juventus musim depan, bagaimana nasib mega bintang si nyonya tua, Cristiano Ronaldo? Sebelumnya, Cristiano Ronaldo digadang-gadang meninggalkan Juventus pada musim panas 2021. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pemain-pemain Juventus tak menyukai sikap yang ditunjukkan Cristiano Ronaldo. Salah satunya adalah saat Cristiano Ronaldo memilih absen latihan demi mengunjungi markas Ferrari pada Senin 10 Mei 2021. Namun kondisinya bisa berbeda jika Zinedine Zidane berlabuh di Stadion Allianz. Pelatih asal Prancis itu dapat menjadi tameng sekaligus motivator Cristiano Ronaldo. Ketika Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo berkolaborasi di Real Madrid, keduanya menghasilkan kombinasi yang serupa. Terbukti ketika keduanya bekerja sama, Real Madrid 3 musim beruntun memenangkan trofi Liga Champions. Pengalaman memenangkan trofi Liga Champions itu diharapkan fans Juventus dapat ditularkan Zinedine Zidane dan Cristiano Ronaldo kepada mereka. Terlebih, Juventus sudah cukup lama tidak menjadi yang terbaik di Liga Champions. Pekan terakhir Liga Italia, Juventus berharap pada Atalanta. Upaya Juventus meraih tiket Liga Champions musim depan di ujung tanduk. Bianconeri bisa berharap pada Atalanta yang melawan AC Milan pada laga terakhir Liga Italia Senin 24 Mei dini hari waktu Indonesia. Juventus terancam gagal ke Liga Champions setelah 10 musim. Terakhir kali si nyonya tua gagal ke level elit turnamen antar klub Eropa itu pada musim 2011-2012. Saat ini finish di peringkat ke-7 pada musim sebelumnya. Saat ini tim asuhan Andrea Pirlo itu menempati peringkat ke-5 klasemen dengan kompetisi Serie A menyisakan pertandingan pekan ke-38 pada akhir pekan nanti. Pada laga pemungkas itu, Juventus melawan Bologna dalam laga tandang ke Stadion Renato Dell'Ara. Di atas kertas, Juventus akan mudah menaklukkan Bologna. Selain karena Juventus unggul dalam kualitas pemain, Bologna juga menempati papan tengah dalam 10 pertemuan terakhir melawan Bologna di Liga Italia. Juventus selalu menyapu bersih dengan kemenangannya. Hanya saja upaya Juventus menang atas Bologna belum cukup guna meraih tiket Liga Champions musim depan.
Kemenangan atas Bologna akan berlalu dengan melihat hasil pertandingan pesaing-pesaing Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Salah satunya, Juventus bisa berharap pada Atalanta memupuskan ambisi AC Milan yang ingin menang pada laga terakhir nanti. Apabila Milan imbang dengan Atalanta sedangkan Juventus menang atas Bologna, maka klub asal Turin itu akan di atas Milan pada klasemen akhir. Di samping Atalanta, Juventus bisa memohon bantuan Hellas Verona minimal menahan imbang Napoli di Stadion Diego Maradona. Dengan Napoli meraih 1 poin dari Verona, Juventus juga akan masuk ke 4 besar dengan di atas tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut. Mengenal Christian Romero, bek Juventus main di Atalanta dan jadi bidikan Manchester United. Nama Christian Romero kini tengah jadi buah bibir di media asal Inggris. Sebab berdasar laporan Fabrizio Romano, pemain berposisi bek tengah tersebut kini masuk ke dalam daftar bidikan Manchester United. Sejauh ini sudah banyak bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United, mulai dari bek berpengalaman kelas dunia hingga bek muda berstatus wonderkid. Sky Sport mengklaim Manchester United punya target transfer baru. Mereka ingin memboyong Christian Romero dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Romero sudah lama masuk dalam radar setan merah semenjak ia dipinjamkan ke Atalanta. Bek asal Argentina itu tampil apik di lini pertahanan Ladea. Ia mempunyai gaya bermain yang agresif saat bertahan. Manchester United dilaporkan bakal mengalami kendala untuk mengamankan jasa Romero. Saat ini Atalanta memiliki klausul untuk mempermanenkan sang bek. Ladea diberitakan akan mengaktifkan klausul rilis sebesar 25 juta euro dari Juventus. Namun Atalanta diberitakan siap menjual lagi Romero ke Manchester United dengan bayaran 40 juta euro di musim panas nanti. Romero adalah bek tengah yang semakin berprestasi, yang mungkin lebih cocok dilabeli stopper daripada sweeper. Kekuatannya terletak pada mencegah dan melakukan tackle, tetapi Romero lebih cerdas daripada bek bergaya Inggris tradisional. Di Atalanta, ia telah mengembangkan keterampilan menyapu dan bermain sebagai bek tengah. Tim elit hampir semuanya menggunakan tekanan untuk mengganggu lawan mereka. Romero rata-rata menghasilkan 7,2 tekanan sukses per pertandingan dari awal musim 2019 sampai 2020 hingga Januari 2021. Romero juga menikmati duel udara dengan striker lawan. N'Golo Kante adalah satu-satunya pemain di 5 liga atas. N'Golo Kante adalah satu-satunya pemain di 5 liga teratas Eropa yang rata-rata memiliki lebih banyak intersepsi dibandingkan Romero. Skenario lolos Liga Champions Juventus di laga pamungkas Serie A. Dengan Inter Milan 88 dan Atalanta 78 sudah mengklaim 2 tiket Liga Champions dari kompetisi domestik Italia. 2 tiket tersisa akan diperebutkan oleh Napoli 76, AC Milan 76 dan Juventus 75. Persaingan tiket Liga Champions semakin memanas. Di matchday 37 ini usai Juventus membekuk juara baru Inter Milan dengan skor 3-2 di Turin. Napoli mengalahkan Fiorentina 0-2 di Artemio Franchi. Sementara AC Milan bisa mengunci tiket ketiga malah ditahan imbang 0-0 oleh Cagliari di San Siro. Dengan hasil perebutan 2 tiket Liga Champions tersisa akan diperebutkan hingga pekan akhir Serie A yang kemungkinan besar akan digelar serentak dan bersamaan pada akhir pekan depan pada hari dan jam yang sama. Lantas bagaimana skenario yang akan meloloskan Napoli, AC Milan atau Juventus ke Liga Champions? Mengingat Serie A menganut sistem head to head, berbeda dengan Liga Inggris yang mengacu pada selisih gol. Berikut ulasan bagaimana situasi yang bisa meloloskan mereka ke kompetisi terelit Eropa musim depan. Juventus lolos jika menang melawan Bologna dan Milan salah satu dari Napoli atau Milan gagal menang. Sekedar catatan bahwa peraturan klasemen Serie A adalah berdasarkan poin. Jika imbang maka berdasarkan head to head. Jika imbang maka berdasarkan selisih gol head to head. Jika masih imbang baru pada selisih gol.